Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Asep Al-Jihad ya. Kali ini saya mendapati keluhan dari customer ya. Ini AC-nya nggak dingin. Pas saya cek ternyata di bagian nepelnya ya, keran nepelnya ini bocor ya. Dari fisiknya ada oli ya. Pas saya tes ya dengan tekanan ternyata memang benar ya, ada rembesan oli yang keluar dari bagian klepnya ya, atau nepel keran valve-nya ya, yang 3/8 dan 1/4. Nah, ini masih panas ya karena tadi habis saya proses pengelasan ya, saya copot ya. Saya copot menggunakan las hikuk ya, super las ya. Ya, ini masih panas ya. Saya lupa bawa yang sarung tangan itu, teman-teman. Ini saya lanjut buka yang 1/4 ya, keran nepel 1/4 ya. Ya, ini kalau beli teman-teman harganya kisaran di 60 ribuan ya. Ini saya pakai obeng portable ya, obeng yang bisa diganti-ganti ya, bisa pakai kunci 6, 10 ya. Ini saya pakai kunci 8 ya teman-teman. Banyak di toko listrik ya, di material ada. Nah, ini bentuknya ya, yang pipa kecil ya. Masih panas teman-teman. Kita pakai obeng ya. Ini yang 3/8 teman-teman. Nah, ini hasil penampakannya ya, yang sudah selesai saya copot ya, seperti ini. Ini saya menggunakan las yang gas kecil ya, dan gas torch. Ini sudah saya lakukan bagian pipa dan kabelnya ya, agar tidak benda-benda asing itu ikut masuk ke dalam ya. Sambil menunggu spare part sampai, kita ngopi dulu teman-teman. Oke, kita unboxing tas saya nih, isinya apa aja teman-teman, daripada bete ya. Ini ada tes pen digital ya, jadi kita tidak harus menyentuh ke terminalnya ya, cukup di luar kabel sudah bunyi ya, kita tempelkan ya. Ini ada obeng. Nah, ini kunci 6 ya. Ini tes pen ya, Tekiro. Ada tang sekun yaitu yang di bawah, kunci L. Nah, ini pisau ya, sudah kosong teman-teman. Nah, itu ada tang ampere. Nah, ini sudah sampai teman-teman. Ini yang 3/8 ya, saya beli 60 ribu. Nah, yang ini 1/4 ya, copotan masih bagus, kita pisahkan. Ini yang lamanya itu, ini bocor semua teman-teman, karena AC sudah lama jarang dipakai ya. Ini ada kelihatan ya, 3/8 ya ukurannya. Yang ini 1/4, ini copotan masih bagus. Nah, kita pasang ya teman-teman. Pada saat pemasangan harus diperhatikan jangan sampai ada benda asing ikut masuk ke dalam keran nepelnya ya, keran nepel klepnya ya, untuk 3/8. Pada saat pengencangan harus presisi ya, jangan sampai ada miring-miring ya. Jadi kita pasang baut dulu sebelah, jangan langsung dikencangkan secara penuh ya. Lanjut yang sebelahnya, yang kanan ya. Oke, setelah yang kanan kita lanjut kiri sambil kita luruskan agar lebih presisi ya. Ini dudukan penyambungan pipanya agak berbeda ya, saya lupa bawa bending pair ya, jadi ini saya tekuk-tekuk manual ya, harus dengan cara ekstra hati-hati ya, dan bertahap.
Ini keran nipple klepnya kita buka agar nanti si karet bagian dalamnya tidak meleleh ya pada saat kena api lasan ya. Dan pentil yang untuk pentil pengisian itu yang paling bawah ya ada pentilnya, kita buka ya, jangan sampai kena api lasan ya, kena panasnya ya. Nah ini harusnya pakai bending pair ya agar kita bisa tekuk-tekuk dengan mudah ya si pipanya. Karena ini dudukannya beda teman-teman. Jadi ini saya rubah-rubah ya, saya tekuk manual perlahan ya. Dan harus diperhatikan jangan sampai si pipanya menyentuh body kompresor ya agar tidak kena getaran dan gesekan ya. Kita tekuk perlahan teman-teman, awas hati-hati ya karena si pipanya mudah bengkok ya, mudah patah ya. Apa sih istilahnya ya, kayak gitulah pokoknya. Mungkin teman-teman teknik sih ya sudah paham lah. Jadi si pipa ini enggak lentur ya. Jadi ya kalau ditekuk langsung penuh dia bisa patah. Jadi harus ada bending pair ya. Bisa secara manual tapi harus perlahan. Oke. Sedang saya pantau ya agar tidak mengenai body kompresor. Saya tekuk lagi ya agar pas ya masuk ke nipple yang baru ya. Ini udah lumayan masuk ya. Oke. Harus benar-benar masuk ya, jangan sampai nanti nempel doang di atas. Ini peraknya ya satu cukup ya, satu juga nggak habis nanti. Ini saya pakai pembatas ya, pakai seng ya. Harusnya pakai, bisa bikin dari tesi atau dari apapun itu untuk menghalangi si apinya mengenai part-part yang lain ya, mengenai karet peredam atau apapun itu nanti bisa terbakar. Nah jadi ini pakai kaleng ya, kaleng yang agak tebal, jangan yang tipis ya, nanti bisa bolong kalau tipis ya. Harus diperhatikan ya, jangan sampai ada benda-benda yang mudah terbakar ya, harus kita jauhkan terlebih dahulu, kita safety ya. Nah ini harus dibalut ya menggunakan majun basah atau lap basah ya, kita kompres agar nanti pada saat pengelasan si panasnya ini tidak merusak karet-karet seal klepnya ya. Oke, untuk cara proses pengelasan sudah ada di video saya ya, tinggal teman-teman buka YouTube saya, scroll ke bawah, nah itu ada semua cara pengelasan, cara pump down, isi preon ya ada. Teman-teman tinggal lihat aja yang mau belajar lagi ya. Untuk yang baru terjun ke dunia pendingin. Oke, cara pengelasannya kita panaskan si pipanya terlebih dahulu sampai benar-benar panas. Warnanya merah ya. Merah keping-pingan ya. Seperti itulah, nah ini sudah ada tuh. Ketika sudah merah baru kita tempelkan si peraknya. Dan cara penempelannya atau penggunaannya bertahap ya. Jangan langsung sekaligus kita masukkan semua lelehan si peraknya. Takutnya nanti tersumbat si lubang itu ya. Perlahan ya, sedikit demi sedikit ya. Harusnya menggunakan nitrogen ya agar si sisa-sisa kerak pembakarannya itu terbuang ya, terbuang keluar ya. Dan tidak meninggalkan bekas di bagian dalam pipanya. Nah itu akan nantinya merusak kompresor ya, usianya akan lebih cepat ya. Yang harusnya 5 tahun jadi 3 tahun. Ini saya kompres menggunakan air ya, jangan sampai nanti si airnya ini masuk ke dalam pipa ya teman-teman, harus ditutup ya. Intinya hati-hati jangan sampai kemasukan air si nipple kerannya ini. Kita kompres lagi sambil kita bersihkan ya hasil dari pengelasan tadi. Sebenarnya ini bukan pengelasan sih teman-teman, lebih ke solder ya, karena mirip-mirip nyolder ya.
Oke, kita kompres teman-teman. Ini masih agak panas, kita kompres lagi bagian keran ininya ya, keran pengisian ya, pentil pengisian ya, kita kompres teman-teman. Saya agak pilek dikit ini teman-teman, jadi agak bindeng ya, harap dimaklum. Oke, kita kompres. Ini tutupnya nggak ketemu, tutup nepelnya kayaknya ada di bawah, ketinggalan teman-teman. Saya nggak ada connect, jadi semuanya serba sendiri. Nah, ini tutupnya baru ketemu teman-teman. Ya kadang seperti itulah kalau kita bekerja, ya ada aja yang ketinggalan atau lupa naruh di mana gitu. Ya, kita lanjut pemasangan yang ukuran 1/4 ya, atau pipa yang kecil ya teman-teman. Lagi nggak enak badan saya teman-teman. Kita pasang lagi ya teman-teman. Ya, untuk pemasangannya ini saya percepat agar tidak terlalu lama di video tutorial ini teman-teman. Kita sharing aja teman-teman, jadi kalau emang nanti ada yang kurang dalam video ini ya di komen aja di bawah, kita sama-sama belajar. Nah, ini saya ganjel ya teman-teman, jadi ini posisinya agak sulit dan lebih rendah ya. Untuk penggunaan las yang tabung kecil ini, posisinya harus lebih rendah dari media yang akan kita las ya teman-teman. Jadi saya ganjel ya, kalau posisinya lebih rendah dari tabungnya ya, itu nanti ada press balik ya teman-teman, dan itu membahayakan. Intinya medianya harus lebih tinggi teman-teman. Nah, makanya ini saya ganjel menggunakan batu ya. Oke, sudah selesai. Kita kompres lagi pakai air ya, kita siram. Hati-hati jangan sampai airnya masuk ke dalam nepel ya. Harusnya ditutup ya, sebelum dikompres ditutup ya. Tadi saya lupa teman-teman. Oke, kita kompres ya. Yang lebih penting ini teman-teman, jangan sampai si karet bagian dalamnya ikut meleleh lagi dan nanti jadi bocor lagi teman-teman. Harus dikompres ya. Nah, ini tutupnya selalu ketemu belakangan teman-teman. Kenapa ya? Ketika udah selesai baru ditemu, dan ketika kita butuh dicari nggak ketemu-temu teman-teman, aneh ya. Nah, ini hasil pengelasannya teman-teman ya, lumayan lah, bagus ya segini ya. Nah, ini hasilnya tuh, penampakan yang tadi saya tekuk-tekuk ya lumayan lah. Yang penting nggak nempel ke bodi ya teman-teman, pipanya ini. Tinggal nanti ditambahkan perdam teman-teman. Nah, ini saya mau cek kebocoran hasil pengelasan tadi. Saya menggunakan manifold ya. Kompresornya kita hidupkan. Jadi yang pipa tekan kita beri selang menuju ke manifold yang warna biru, keran warna biru ya teman-teman. Nah, ini kita tutup, kompresornya sudah hidup ya. Kita tutup, kita beri tekanan di 150 ya. Tinggal menyesuaikan kondisi kompresornya ya. Di 150, kalau sudah kita tutup ya. Kita matikan kompresornya, lalu kita ambil sabun, kita beri busa ya, kita cek ke bagian yang kita las tadi menggunakan sabun ya, apakah ada kebocoran ya. Sudah 150 teman-teman, kondisi sudah tertutup semua ya. Sambungan harus kencang ya, kita beri sabun ini teman-teman, tidak ada bocor ya, aman ya teman-teman. Oke, awas hati-hati sabunnya masuk ke bagian nepal teman-teman, harap diperhatikan kembali ya. Kita lanjut proses instalasi pipa ya. Kita buka ini penutup tadi ya, penutup pipanya agar tidak kemasukan benda-benda asing ya teman-teman. Kita pasang ya. Oke, harus menggunakan kunci Inggris 2 ya teman-teman, jangan satu, takutnya nanti jebol ya, karena si penyangga bautnya ini bodinya tipis ya teman-teman. Dan penggunaan kunci Inggrisnya harus benar-benar presisi ya, benar-benar pas di baut ya, jangan sampai nanti masih ada celah kita sudah kencangkan, nah itu nanti merusak
baut ya teman-teman, jadi gugus ya. Nah yang tangan kiri kita tahan ke bawah, kita dorong, yang kanan kita tarik ke atas ya. Jadi nanti nggak jebol ya teman-teman, lebih safety lah. Jadi itu yang dianjurkan pada saat pemasangan atau pengencangan ya, standarnya seperti itu. Kondisi keran valve-nya harus kondisi terbuka ya. Kita instalasi kabel, ini kabelnya cuma ada 2 ya, groundingnya tidak ada. Jadi nanti ini ada efek grounding ya, kabel yang bocor ya, listrik yang bocor. Nah ini kita vakum ya, kondisi harus sambungannya kencang ya, jangan sampai ada yang kendor. Nah ini posisinya seperti ini. Untuk cara vakum sudah ada di video saya yang sebelumnya. Nah ini kita vakum pertama, ini kita vakum yang jalur kompresor ya. Jadi si keran nepelnya kondisi terbuka. Nah setelah si vakumnya hidup baru kita buka ya kerannya. Ini kita vakum bagian kompresor ya. Si kerannya buka. Nah ini sudah selesai ya, kita tutup. Nah untuk vakum bagian dalam kompresor itu cukup di 1 menit sampai 2 menit ya, tergantung lah. Yang penting nanti kalau memang sudah selesai, sudah ya teman-teman punya standar tersendiri lah. Nah ini kita lanjut vakum bagian jalur pipa ya, kita tutup keran nepelnya. Untuk jalur pipa itu standarnya kita vakum di 15 menit ya, tergantung panjangnya pipa ya, bisa 20 menit, bisa 30 menit, bahkan lebih. Untuk cara vakum juga caranya sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah kita tutup dulu untuk jalur keran di manifold. Nah tadi sudah selesai ya teman-teman, 15 menit. Sekarang kita lanjut pengisian freon ya. Nah pada saat selesai vakum teman-teman, itu yang kita tutup di bagian keran nepelnya, keran di manifold ya, kita tutup dulu baru kita matikan vakumnya. Jangan kita matikan vakumnya baru kita tutup yang keran di manifold ya, itu salah teman-teman, nanti ada udara masuk lagi. Nah pada saat penambahan freon teman-teman harus perhatikan ini penyambungannya kencang ya. Nah terus di jalur selangnya ya yang menuju ke tabung harus kita buang dulu ya, udaranya kita buang, kita buka ya, otomatis ini nanti freon masuk ke jalur pipa itu, ke selangnya. Nah kita buka, udaranya kita buang menggunakan tekanan freon ya, kita buang teman-teman. Nah kita tutup. Nah baru yang ini kita buka teman-teman. Harus menggunakan tang ampere ya teman-teman. Ini di 2 ampere ya, karena setengah PK ya. Patokannya di ampere. Jika ampere sudah tercapai, nah berarti pengisian amperenya cukup ya. Nah ini R22 tekanannya normal di 60 sampai 50. Kalau ampere sudah mencapai di 2, nah itu cukup ya. Misalkan kita pengisian di manifold sampai di 60 atau di bawah 60, berarti cukup ya. Nggak usah ditambahkan lagi ya teman-teman, takutnya nanti kompresor overhead. Nah kenapa kayak gitu, karena kompresor sudah lemah, jadi nggak bisa mengisi di standar 60 sampai 80. Tadi sudah 2 ampere ya teman-teman di 60 PSI, dan angin yang keluar dari outdoor itu sudah panas. Nah ini ada bocor arus ya, karena tidak ada grounding ya. Ini ada bocor arus ya. Nah itu kalau tidak ada grounding pasti ada arus bocor ya. Kalau kita tangannya basah atau kita tidak menggunakan sepatu ya yang berbahan dasar isolator atau apapun itu,
akan tersetrum ya teman-teman. Tadi sudah saya cek pakai tangan tidak nyetrum ya, karena saya menggunakan alas kaki ya, karena groundingnya cuma arusnya itu kecil ya, jadi kita tidak tersetrum ya. Itu saya sedang cek kebocoran ya, sudah saya isi freon, dan pada saat pengecekan kebocoran AC harus kondisi mati ya teman-teman. Tadi prosesnya aman, tidak ada bocor. Nah ini sudah saya pasang cover. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat mencoba.